Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah GKPB Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih, dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini, saudara belajar dari firman Tuhan tentang harapan yang dihidupkan. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan, kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Geraha MDC Kadipaten, lantai 1. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertumbuhan rohani kita terjadi karena anugerah Tuhan. Namun, pertumbuhan tersebut juga memerlukan upaya kita untuk mempraktikkan disiplin rohani. Salah satu disiplin yang sangat penting adalah melakukan ibadah harian setiap hari baik pagi, siang, atau malam. Marilah kita tekun melakukannya agar hidup kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 4 Mei 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Dalam situasi bangsa saat ini, kita perlu mengharapkan kebangunan rohani atau revival terjadi atas Indonesia. Marilah kita tetap setia berdoa bersama melalui doa revival yang akan diadakan pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 18.30 WIB di Geraha GKPB MDC Kadipaten. Doa revival ini dipimpin oleh Kesan Timotius. Ayo kita bangkitkan kepedulian bagi bangsa dan negara karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Hadirilah ibadah minggu yang diadakan setiap minggu pagi pukul 8 WIB di Geraha GKPB Kadipaten lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Memberi persembahan adalah salah satu disiplin rohani yang dapat membuat kerohanian kita bertumbuh di dalam Kristus. Oleh karena itu, berikanlah persembahanmu yang terbaik dengan penuh sukacita, baik melalui kotak persembahan yang tersedia maupun melalui nomor rekening yang tertera di layar. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Mei ini. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati.
Marilah kita maju bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada tahun 2010 tepatnya tanggal 5 Agustus, dunia digemparkan oleh satu kejadian di mana 33 orang di Chile tertimbun mengalami longsor di tambang emas dan tembaga. Dan itu menggambarkan, kenapa? Karena bukan 1-2 hari saja mereka di dalam. 700 meter kurang lebih dari permukaan tanah. Karena tambang itu tidak digali langsung ke bawah, tapi kadang harus berleku-liku. Sehingga dari pintu masuk sampai kepada titik di mana mereka itu tertimbun 33 orang, itu jaraknya sekitar 5 kilometer. Dari pintu masuk. Tentu karena memang itu digali, ada semacam gua, mereka punya ruang untuk ada di satu tempat. Tetapi jangan dibayangkan itu adalah satu tempat yang nyaman ketika kejadian. Kenapa? Karena langsung tertutup, panas, pengap, dan gelap. Adapun memang tersedia beberapa makanan, minuman, tapi itu hanya bertahan beberapa hari saja. Sehingga mereka harus sambil meraba, tidak punya titik harapan lagi. Paling tidak mereka itu makan sampai mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mungkin meninggal. Sehingga mereka harus berbagi dengan penerang yang memang masih ada di kepala mereka. Karena diperlengkapi sebagai seorang pekerja biasanya ada senter. Sementara di atas keluarganya mendengar itu berharap cemas. Berharap mereka masih hidup. Tetapi tidak mungkin ini bertahan beberapa hari. Kemungkinan mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi dasar memang karena belum ada kepastian berharap juga keluarga. Sehingga tim penyelamat digerakkan untuk menyelamatkan mereka. Sejumlah alat yang ada di perusahaan itu secara maksimal itu digunakan untuk ngebor. Di ngebor pertama karena memang tidak tahu tempat mereka di mana. Tapi yang jelas ada 33 orang yang masih ada di dalam lubang itu. Beberapa selamat memang karena memang pas tidak jauh dari pintu keluar. Dan karena memang mereka belum tahu jelas, sehingga ada upaya untuk menyelamatkan mereka dari atas. Kemudian dibor di satu tempat, tidak ada jawaban. Dibor lagi kedalaman sekitar kurang lebih 700, lebih tepatnya 688 meter. Itu dalam kedalaman itu dengan alat yang ada, itu sampai kedalaman itu beberapa tempat tidak diketemukan, kemudian mereka taruh satu indikator, tempelkan surat tanda bahwa Anda selamat. Kemudian satu titik, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, belum juga jumpa dengan mereka. Sampai tiba-tiba hari ke-17. Di bor yang kemudian kena di bagian mereka ada
ada ide untuk menempelkan sebuah kertas untuk memberi tanda yang di atas. Apa yang tertulis di sana dengan bahasa Spanyol, karena Chile itu berbahasa Spanyol dan saya tidak mungkin saya membacakannya karena saya tidak tahu bahasa, tapi ini yang tertulis. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kami selamat di ruang perlindungan. 33 orang. Ketika sampai bor di atas, mereka mendapatkan titik terang. Bersukacita paling, bersorak-sorai paling di atas. Kemudian di bawah juga itu mendapatkan harapan baru bahwa kami akan selamat. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah diselamatkan, langsung selamat? Ada sekitar 700 meter dari permukaan tanah. Belum, itu baru bor masuk. Tapi paling tidak mereka punya harapan bahwa mereka akan diselamatkan. Hari berikutnya berharap itu segera terjadi. Rupanya lebih banyak waktu penantian setelah mereka tahu bahwa mereka akan selamat, setelah mereka mendapatkan harapan bahwa mereka akan selamat, dibandingkan masa penantian dari tanggal 5 sampai tanggal 22 Agustus. Tanggal 5 Agustus sampai 22 Agustus artinya 17 hari mereka menanti. Tapi dari tanggal 17 sampai tanggal 13 Oktober 2010 baru mereka benar-benar satu persatu dikeluarkan dari kapsul melalui lubang bor diselamatkan. Jadi totalnya ada berapa hari mereka setelah mendapatkan mata bor itu? 52 hari lagi kan, sampai 69 hari. Jadi ada total 69 hari mereka berada di dalam masa penantian untuk diselamatkan. 17 hari mereka tanpa harapan. Meraba dalam kegelapan, berbagi makanan. Tapi kemudian ada 52 hari mereka harus menunggu pengharapan itu betul-betul terjadi. Apa yang saya mau gambarkan di sini? Terkadang kita pun dalam keadaan seperti itu. Walaupun memang mereka masih terjebak, paling tidak ada harapan untuk mereka diselamatkan. Sejak saat itu mereka mulai mengatur hidup, saling menguatkan dan bertahan karena mereka tahu bahwa ada keselamatan yang sedang datang. Beberapa makanan dikirim dan mereka harus bagi. Sampai bertahan 69 hari. Saudara, seperti yang saya katakan, gambaran hidup manusia mungkin juga kita alami seperti itu. Kadang kita seperti terjebak dalam lubang kehidupan. Masih hidup, tetapi dalam kesekian hari kita berusaha bertahan, tapi sebenarnya kadang kita sudah hilang harapan. Mentok, paling ya asal hidup saja. Lubang kehidupan. Kadang berbicara tentang kesulitan ekonomi. Lubang kehidupan di mana kita terjebak. Kadang berbicara sakit penyakit, salah dimengerti, salah mengerti. Pergumulan keluarga, masa depan yang gak jelas. Dan seringkali kita bertanya, Tuhan apakah Engkau masih ada? Pada titik itu, kita merasa bahwa kita kehilangan harapan. Tetapi hari ini firman Tuhan yang saya ingin sampaikan berbicara tentang pengharapan yang kuat di mana Allah menjaganya kepada kita anak-anak Tuhan. Yang sungguh-sungguh menabur walaupun mencucurkan air mata, tetapi dia akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Mari kita baca itu dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Dalam terjemahan bahasa Indonesia jilid 2. Tidak salahnya kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Baca bersama-sama sambil menghayati firman Tuhan ini yang penuh dengan pengharapan. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan.
untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Firman Tuhan, silahkan duduk. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, kata Petrus sebagai penulis surat ini. Yang karena rahmat yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui apa? Kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kepada hidup yang apa? Setengah harapan? Penuh harapan. Di dalam Ibrani dikatakan juga bahwa pengharapan kita bagaikan sauh yang kuat bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Siapa yang melakukannya itu? Yaitu Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sehingga ketika 3 hari dia mati, kebangkitan terjadi. Sehingga pengharapan kita gak sia-sia. Kadang orang lupa ketika perjamuan kudus kita mengingat penderitaannya. Tetapi sebenarnya penderitaan, di balik penderitaan itu Tuhan mau sampaikan kepada kita, ada kebangkitan. Kebangkitan ini yang membuat iman kita gak sia-sia Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun memang pada faktual atau pada kenyataan realitanya kita hidup di dunia ini memang kata Ayub seperti orang yang sedang berperang. Dalam terjemahan lain seperti orang yang bergumul menghadapi kesulitan. Sehingga kadang orang memilih berhenti hidup. Ada yang bundir. Ada yang memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Ya udah, sudahlah hidup saya begini saja. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak tahu pengharapan di dalam Kristus. Kali ini saya ingin kasih tahu dan ingatkan, pengharapan kita di dalam Tuhan itu penuh dengan harapan di mana Allah dengan segala kekuatannya menjaganya. Ya, kayak kapal itu nggak mudah orang yang dalam kapal itu untuk takut. Kalau dia tahu bahwa ada jangkar, ada sauh yang kuat, itu memang tertanam, tertancap dengan batu karang. Dia nggak akan takut. Kenapa? Karena jangkar itu bisa menahan badai, jangkar bisa menahan kapal, tidak bisa kemana-mana. Dia tetap di situ. Kuat. Bagaikan sauh yang kuat. Itulah pengharapan yang Tuhan mau kita pegang. Lalu harapan yang seperti ini bagaimana? Harus kita hidupi. Harapan yang dihidupkan. Yang pertama, kita haruslah tahu bahwa harapan yang seperti ini berdasarkan anugerah Allah saja. Yang besar melalui apa? Kebangkitan Kristus. Kalau kita tidak menyadari hal ini, bahayanya ada. Dengan sekuat tenaga menganggap bahwa semuanya, segalanya kita bisa kerjakan dengan baik. Segalanya bisa, masih ada waktu besok, masih ada sempat besok. Sehingga kadang waktu terbuang percuma. Ketika kita bekerja ya gak usah Tuhan-Tuhanan lah, saya juga pun bisa sendiri. Ketika kita punya persoalan, kita lebih memikirkan otak kita langsung kerja, harus lakukan ini, lakukan itu, strategi sana, strategi sini, bahkan gaya kata pun itu bisa dilakukan. Di atas dijilat, di kiri kanan disikut, bahkan di bawah pun bisa diinjak-injak, yang penting saya naik. Kenapa? Karena dia berjalan tidak menyadari ada ruang anugerah Allah yang memungkinkan dia bisa naik. Terkadang orang berhenti ketika mentok, nggak berbuat apa-apa lagi. Saya mau beritahu, di dalam perjalanan iman Kristen Tuhan bawa kita di jalan yang sempit. Kalau jalan yang sempit, tidak banyak milih ya. Ya selain nabur maju, nabur maju, nabur maju. Tidak boleh kiri kanan, betul ya. Beda dengan orang yang jalan di jalan yang luas. Banyak orang milih itu, ya.
Jalan yang luas di mana nggak punya aturan. Ya, semau gua. Hidup seadanya, nggak penting. Makan, minum, sudah. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup sama saja. Semuanya itu serba tidak dipikirkan bahwa ini berdampak kekal. Nggak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena di jalan yang luas. Seorang Asaf pemazmur melihat, seperti mungkin kita terjebak suka melihat begitu. Orang di jalan yang luas itu, jalan yang lebar itu, kok seperti mujur aja mereka. Nggak ada, kadang nggak ada sakit. Ya, walaupun kita tahu mereka pakai gaya katak. Ya, untuk mendapatkan keuntungan mereka bisa mengalahkan segala cara. Tapi betapa malang saya ikut Tuhan, tapi kok nggak sukses. Seorang anggota kesan pernah berkata dan bersaksi dengan jujurnya, dan saya terberkati dengan kesaksiannya. Dia bilang, Pak, saya pernah berpikir dalam kesan di sharing, bahwa ke gereja nggak gereja sama saja. Omset saya tetap naik, tetap begitu juga. Keuntungannya saya dapat. Ya kan? Ya, tapi saya takut Tuhan ya ke gereja juga. Karena dia pernah tes ke gereja dan tidak ada ke gereja. Ya, keuntungan dapat juga ya. Betul nggak Puju Andi? Ya, dapat juga. Tetapi terakhir dia bilang bahwa karena saya takut Tuhan, ya udah. Takut Pak, kalau nggak ke gereja, saya ke gereja. Itu pilihan yang tepat. Bagus. Karena memang boleh puji Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa memang Tuhan tetap setia ya. Dia tetap mengarahkan langkah kita untuk tidak salah berpikir. Karena orang yang kita pikir bahwa standar kesuksesan karena mendapatkan cuan yang banyak, kita tahu di ujung sana itu mereka banyak kehilangan harapan. Ketika kehilangan harapan, kita tahu ujungnya maut. Itu yang Tuhan mau hindarkan kita. Ayo kita jalan di jalan yang sempit. Walaupun di dalam jalan yang sempit itu ngiring-ngiring sedap. Ya. Tetapi kita lihat bahwa ada anugerah Allah yang terus nyetir kita. Betapapun kita jauh dari Tuhan, Tuhan tetap bawa kita. Betapapun kita kadang suka salah berpikir kepada Tuhan terhadap satu sama lain, Tuhan tetap drive kita untuk selalu ada di relnya. Kadang kita kurang ajar sama Tuhan ya, tapi Tuhan tetap sayang kita. Itu luar biasa kan. Betapapun kita kadang suka putus asa, cepat berputus asa dalam keadaan apapun, tapi Tuhan tetap membimbing kita bangkit lagi, bangkit lagi. Itu sebabnya harapan yang dihidupkan itu adalah berdasarkan kasih Tuhan saja. Nick Vujicic, dia adalah seorang yang mengalami gejala medis sejak dari kandungan. Lahir pun itu tanpa kaki, tanpa tangan yang lengkap. Karena mengalami amelia tetra amelia, satu gejala klinis yang menyebabkan tidak utuh organ tubuhnya. Berbeda dengan yang lain, dan ini penyakit langka kan. Sehingga ketika dia sekolah dia suka dibully. Besar pun dia lihat kok saya beda dengan yang lain. Satu kali kelak dia mau bunuh diri. Menyudahi hidup, walaupun betapa orang tuanya sayang dia. Tapi dia merasa bahwa dia itu Tuhan tidak adil. Kenapa? Tuhan izinkan dia mengalami itu. Tapi satu kali kelak dia pas waktu mau melakukannya, mau nenggelamin diri, dia ingat ibunya sayang dia. Masih ada ibunya. Masih berharap ya, masih ada harapan. Lama-kelamaan bangkit lagi harapan dia. Mulai menyadari bahwa ada maksud Tuhan di balik semua ini. Tidak kebetulan saya lahir. Kemudian ditemukan potensi dia. Dan saya lihat beberapa videonya. Dia bisa berenang ya. Dia menjadi motivator yang bisa membangkitkan semangat orang dan tidak menonjol. Bahkan kaki, bahkan tangan pun itu tidak dilihat sebagai kekurangan. Justru kelebihan ketika dia menyampaikan motivasi-motivasi, bahkan pernah datang di Indonesia tuh. Seluruh dunia hampir seluruh dunia dia datangi. Dia menikah, punya anak.
Sementara ada orang yang lengkap kan, belum tentu dia bisa berenang. Ya kan? Sementara ada orang yang punya kesempatan yang sama 24 jam sehari, belum tentu dia bisa memotivasi orang. Memotivasi diri pun itu enggan. Kenapa? Karena kehilangan hope. Kehilangan harapan. Tapi luar biasa, anugerah Tuhan saja yang memungkinkan dia bisa jumpa alasan untuk dia tetap bangkit. Punya pengharapan. Itu sebabnya dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita apa? Lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Ini anugerah kalau kita bisa bangkit kembali. Sehingga saya mau beritahu bahwa perlu kita sikapi kehidupan kita ini kalau kita punya pengharapan. Berubah, ada insight-insight baru. Gunakan itu. Hargai itu sebagai pengharapan yang Tuhan kasih dalam masa sulit. Anugerah saja kita bisa mengalami itu. Sementara orang di luar sana tidak mengalami itu. Mereka berjalan seolah di jalan yang licin. Seolah-olah punya harapan. Padahal sesungguhnya itu mereka berjalan dengan kekuatan sendiri. Kata Asaf, ketika aku masuk ke dalam ruang maha suci, baru aku melihat rupanya engkau tempatkan mereka di jalan yang licin. Tadinya dia berkata, sehat dan gemuk mereka. Dalam Mazmur pasal 70-an. Aku iri melihat orang-orang yang tanpa Tuhan. Makmur mereka. Tapi ketika aku masuk dalam bait sucinya, dalam hadiratnya, aku melihat Engkau menempatkan mereka di jalan-jalan yang licin. Ketika mereka jatuh tidak ada yang mengangkat. Hei, berbeda dengan kita, men. Ketika kita jatuh, 7 kali orang benar jatuh pun Tuhan mengangkatnya. Sehingga saya tidak berputus asa untuk selalu menasihati jemaat bangkit lagi. Kali ini mungkin responnya jelek, negatif, enggak apa-apa bagi saya. Dia akan bangkit lagi. Pasti dia akan bangkit lagi. Saya punya pengharapan itu. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Dengan anugerahnya saja kita dijumpai dan kita bisa punya kesempatan menyapa Allah. Sehingga pesan saya di akhir topik khusus bagian ini adalah jangan sia-siakan anugerah Allah ini. Ketika ada orang yang menegur engkau bangkit. Memberikan semangat kepadamu, jangan mudah baper ya. Jangan mudah tersinggung karena Tuhan sayang kita. Ya, karena Tuhan sayang kita masih ada orang yang mengingatkan. Karena Tuhan sayang kita makanya ada orang yang ayo ke kesan, ayo kita doa, ayo kita beribadah. Kenapa? Karena sayangnya Tuhan ke kita. Kalau Tuhan mau cuek, saya kira kita tidak ada di sini. Karena tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Anda dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipilih. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dipilih Allah untuk mendekat kepadanya. Dan coba pegang dada saudara. Saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Saya adalah orang yang dipilih Tuhan. Bersyukur. Ini anugerah saja. Sehingga kita perlu sikapi dengan rasa syukur dan hormat, taat dan coba belajar untuk melihat bahwa harapan kita tidak bergantung pada siapa kita, tapi pada siapa kita bergantung, yaitu Tuhan. Sekali lagi, harapan kita tidak bergantung pada siapa kita. Karena kalau melihat siapa kita, boleh kita nyanyi, siapakah aku ini Tuhan. Jadi biji matamu, ya kan? Dan kita minder, kita ngerasa gak berharga. Tapi bersyukur bahwa pengharapan kita gak didasarkan kepada diri kita. Kalau didasarkan kepada diri kita, mungkin kita udah lama ditendang. Udah lama kita gak di sini. Tapi berdasarkan kepada anugerah Tuhan saja. Berdasarkan kepada siapa kita bergantung. Itulah yang menentukan kita tetap di dalam anugerah. Berharap kepada Tuhan. Berapapun atau apapun latar belakang kita. Betapapun kita rewel sama Tuhan. Tuhan tidak berubah kasihnya. Anugerahnya tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kadang dengan begini kita harus lihat kiri kanannya. Bersabarlah.
Ada bagian-bagian orang di sekelilingmu yang belum selesai. Kita harus sabar. Satu kali kelak dia jumpa, oh saya keliru. Oh saya bagian ini yang saya ubah. Sabarlah karena setiap orang punya proses berbeda-beda. Itulah alasan saya tetap mengasihi setiap orang. Karena setiap orang punya nilai berharga di mata Tuhan. Saya melihat ada wajah Kristus dalam setiap hidup saudara. Ketika saya menyapa saudara, saya sedang mempraktekkan kasih Tuhan. Ketika saudara menyapa satu dengan yang lain di dalam kesan, saudara sedang mempraktekkan bahwa dia berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan sandarkan harapan pada situasi, uang. Bisa saja kita butuh, karena segalanya butuh uang kan. Tapi uang bukan segala-galanya. Kita gak boleh sandarkan juga harapan kita kepada kesehatan. Karena ada saatnya saya usia 40 ke bawah itu saya berkata saya bisa. Sadar diri saya setelah 40-an itu udah mulai merosot. Biasa saya pegang-pegang senapan, pergi ke gunung manapun dengan saudara Enos. Itu naik gunung, kejar ini, kejar itu. Masih kuat. Sekarang lewat aja di sawah kiri kanan itu, di persawahan itu biasanya ada tempat. Kenapa keseimbangan saya jadi berbeda ya? Udah mau hampir-hampir senggol sedikit aja udah jatuh. Mau berdiri aja angkat badan itu nggak seperti usia 40-an tahun ke bawah. Nggak tahu, coba kalau nggak percaya tanya ke Pak Agus. Tanya ke orang-orang saudara 40-an tahun ke atas. Nah kita pun menyadari ya, usia-usia 40-an. Kadang kita udah merasa saya nggak bisa, kasih aja ke yang lain. Karena memang merosot. Kalau kita mengandalkan harapan kita kepada kekuatan kita, kesehatan kita, nonsen kita bisa bertahan. Kenapa? Ada saatnya kita sakit juga. Baru-baru ini saya mengalami mah akut. Kenapa kok bisa begini? Malam saya bangun biasanya karena yang dibangunkan itu doa. Kali ini dibangunkan karena sakit. Bersyukur ada istri saya pijit di bagian kaki. Padahal besok mau melayani tuh di Kopo. Ya. Berjuang 2 orang, rupanya dia juga sakit. Bagian tertentu. Tetapi karena yang melihat saya itu keplintut sana, enggak bisa tidurnya, bangun juga beliau. Terus kemudian urut bagian sentuh di bagian kaki, di mana itu? Telapak sini. Oh, puji Tuhan, sembuh. Besok bisa melayani dengan bebas. Sakit, itu karena wajarnya kita sebagai manusia biasa. Ada saatnya sakit. Itu sebabnya Tuhan mau kita jangan sandarkan kepada sakit. Bahkan situasi yang kadang berubah-ubah. Jangan sandarkan pengharapanmu kepada situasi yang berubah-ubah. Tetapi sandarkan harapanmu kepada pribadi yang menjaga harapan itu tetap kokoh. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Pak caranya? Saya ingin supaya kita belajar yang kedua dulu. Harapan yang dihidupkan membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Kristus. Lahir kembali di sini saya periksa dalam Alkitab bukan artinya itu kita harus masuk ke dalam kandungan kemudian baru lahir lagi. Enggak seperti itu. Enggak seperti yang ada di benak Nikodemus dan kebanyakan orang. Lahir kembali di sini juga bukan kemudian setelah dia mati kemudian reinkarnasi. Enggak juga begitu. Tapi lahir kembali ketika dia jumpa dengan Tuhan, dia harus ingat. Yesus itu bukanlah Yesus yang mati, tapi Yesus yang sudah bangkit. Mengalahkan dosa, mengalahkan hukuman dosa, mengalahkan setiap masalah-masalah, bahkan sakit penyakit dia tanggung di atas kayu salib. Sehingga berjalan dengan Tuhan, kita percaya kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan ini perlu disambut dengan iman. Realitanya Pak begini Pak. Saya beriman supaya hutang saya lunas. Dan memang Tuhan perintahkan Anda harus membayar utangnya. Tapi kan ada banyak kesaksian, aduh Pak. Saya utang udah harus dibayar. Lalu kemudian ada orang yang beli pas 10 juta. Betul Ibu? Mengalami mujizat kan? Anugerah Tuhan. Kesaksian-kesaksian ini membangkitkan semangat bahwa sebenarnya ada banyak mujizat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Hanya kita mau klik nggak dengan pengharapan kita kepada Tuhan.
Kalau kita sandarkan harapan kita kepada orang lain, bisa saja kita khawatir. Nunggu-nunggu seharusnya dia kasih uang, karena memang dia punya utang ke saya harus bayar utang jaga yang lain. Ngecewain. Ya wajar nah, wayahna manusia ya, nggak bisa diandalkan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah ngecewain kita. Lalu Pak, dia nggak kelihatan. Yang kelihatan ini yang saya tunggu-tunggu. Saya mau beritahu, sambut dia dengan iman. Justru di situ iman kita harus bangkit. Yang kadang juga memang pertolongannya juga itu datang seolah-olah terlambat. Tapi Tuhan punya waktu. Sadrak, Mesak, dan Abednego kan pernah ngalamin yang begini. Mereka sudah berkorban bagi Tuhan, gak nyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Karena iman mereka menyambut pengharapan dalam Isa, di dalam Allah, Yahweh. Lalu kemudian ancamannya gak main-main, dibakar. Kalau gak nyembah. Tapi mereka milih apa? Mereka tetap milih untuk taat. Nah ini Tuhan senang. Akhirnya apa? Dibuang pun mereka tetap beriman. Tapi justru di sana Tuhan tolong. Abraham pun begitu kan. Sambut dengan imannya seperti apa? Anak pun diminta dia kasih. Kenapa? Karena dia imani bahwa Tuhan sanggup membangkitkan Ishak kan. Ya, hal-hal yang seperti ini kalau kita nggak punya harapan, nggak akan taat tuh. Kalau kita nggak sambut mujizat dengan iman, pasti kita nggak melakukan sesuatu. Tetapi Abraham melakukannya. Kenapa? Karena diperintahkan Tuhan. Dia nggak ngomong tuh, saya nggak tahu. Dia ngomong nggak ke Sarah? Ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Coba tanya ke hati-hati ibu. Rela nggak anaknya dipersembahkan? Pasti nggak rela. Tapi Tuhan bicara bukan kepada Sarah. Syukurnya Tuhan bicara kepada Abraham. Sehingga saya duga kali ini Abraham tidak ngomong sama Sarah. Ya, kali ini ada saat-saatnya juga ya bapak-bapak. Nggak ngomong ke ibu hal-hal yang mungkin ibu-ibu nggak sanggup untuk tanggung ya. Biar bapak-bapak. Kemudian Abraham mempersembahkan. Yang terjadi ketika mau dipersembahkan, memang betul-betul persembahan zaman dulu itu memang dibunuh, darahnya dipersembahkan dan dibakar. Dan itu praktek, tahu nggak? Itu praktek agama-agama di luar Tuhan. Tapi Tuhan minta ketaatan. Tuhan seolah uji iman Abraham. Walaupun di luar nalar, Abraham tetap lakukan juga. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini suara Tuhan. Tapi kemudian Tuhan tahu iman Abraham telah muncul. Dia dapati iman Abraham di sana, apa yang terjadi? Tuhan tahan dia. Aku telah mendapati imanmu. Apa yang terjadi? Tuhan bangkitkan yang lain. Yaitu domba yang kemudian menjadi pengganti Ishak. Dipersembahkan dia. Sehingga Tuhan berkata betul. Ketika aku datang di bumi, adakah aku mendapati iman? Sehingga saya bilang pengharapan hanya bisa disambut dengan iman. Itu saja. Dengan begitu kita akan melihat hal-hal yang kita tidak lihat sebelumnya. Itu yang dikatakan ayat yang ke-3 bagian B. Yang karena rahmatnya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kelahiran ini kelahiran rohani. Di mana kita klik secara iman kepada kebangkitan Kristus. Sehingga harapan itu melonjak. Harapan itu muncul. Mungkinkah kita sedang dalam keadaan tertekan, tekanannya banyak. Entah karena dikejar giro, deadline. Entah karena mungkin usaha tidak seperti dulu. Masih berjalan seperti biasa, tetapi tidak selancar dulu. Kebutuhan nambah. Lari kemana? Silakan melakukan bagian-bagianmu. Tapi jangan lupa hendaklah didorong dengan kuasa kebangkitan yang membuat kita lahir kembali. Yaitu karena Kristus bangkit. Kuasa kebangkitan ini yang membuat para murid-muridnya itu dengan harapan akan kebangkitan itu dia berani nginjil. Walaupun nyawa taruhannya.
Dengan harapan karena kebangkitan Kristus nggak pernah takut tuh menghadapi apapun juga. Nggak ada khawatirnya mereka di penjara, nggak ada khawatirnya mereka mati. Bahkan menjadi obor siksaan pun ketika Nero memerintahkan pembakaran kepada orang-orang Kristen, gereja mula-mula tuh, mereka punya satu syarat untuk menjadi orang pengikut Kristus adalah siap martir. Dan mereka itu bilang welcome ketika mereka dihadapkan dengan singa, jadi tontonan umum ketika itu. Mereka tetap berkata, terpujilah Tuhan, sambutlah nyawaku ya Tuhan. Saya duga ini jadi dasar yang kuat bagi kita. Ketika kita menghadapi kesulitan apapun yang kadang seolah-olah Tuhan tidak tolong. Mampukah kita beriman? Mampukah kita tetap berharap? Dan harapan kita itu tidak gagal. Kenapa? Karena Tuhan yang menjanjikannya setia bagi kita. Walaupun harapan kadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kita harus mampu menerima realita juga. Harapan yang saya maksud di sini bukanlah harapan di awang-awang, tapi berharap ketika masa-masa sulit itu terjadi. Menerima kesulitan. Oke Tuhan, saya seperti ini, saya sedih, saya sedang mengalami kesulitan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita tetap berharap, tapi saya yakin Tuhan pasti bisa. Bersama dengan Tuhan saya akan melakukan perkara besar. Walaupun saya melihat situasi, tapi saya nggak sandarkan iman saya, harapan saya, kasih saya kepada situasi itu. Saya sandarkan iman, pengharapan saya kepada Tuhan. Ya, Yesus mengalahkan maut. Masa depan kita dikunci oleh kematian atau kegagalan. Tidak sampai di situ. Sekali lagi, Yesus mengalahkan maut. Masa depan kita tidak dikunci oleh kematian atau kegagalan. Aplikasi bagi kita adalah saat situasi mati, kita imani harapan tetap hidup. Saat jalan buntu, Tuhan masih punya jalan. Jalan dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan. Harapan kita tidak pernah mati. Harapan kita aman karena Tuhan sendiri yang menjaga. Yang ketiga terakhir, harapan yang dihidupkan adalah harapan yang memberikan kita masa depan cerah yang dipelihara Tuhan. Yang saya sangat menarik dengan ayat acuannya di dalam ayat 4 dan 5. Ini luar biasa yang membuat iman saya itu makin teguh. Dikatakan begini, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kita. Ayat 5 perhatikan baik. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini yang saya bilang, iman pengharapan kita itu dipelihara oleh Tuhan. Di mana? Di tangannya. Dia pegang dalam kekuatannya. Melalui iman untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada akhir zaman. Terkadang kita berjuang menghadapi hidup ini. Jangan berhenti. Hidup belum selesai. Ada taburan-taburan yang memang menuntut ketaatan, kesetiaan di sana. Justru itu adalah Tuhan cari ketika dia datang. Ketika Tuhan datang dia nggak cari berapa omsetmu, berapa kekayaan yang engkau telah hasilkan. Berapa hasil kekayaan yang engkau telah dapatkan. Dia nggak tanya begitu. Bahkan dia nggak tanya juga berapa anakmu yang sudah sukses, mana yang enggak. Dia nggak tanya begitu. Tetapi dia tanya, ada enggak imanmu? Masih enggak bertahan sampai akhir? Ada enggak ketekunanmu? Ada enggak kesetiaanmu di hadapanku? Karena yang Tuhan cari iman yang tumbuh dalam kesulitan. Saya harap ini satu paket dengan kehidupan kita. Walaupun saya tahu Tuhan tetap menjanjikan keselamatan. Tuhan tetap menjanjikan pemeliharaan. Tuhan tetap menjanjikan bahwa Tuhan akan membuat kita berhasil kalau kita turuti firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan mau kita hidup di dalam dunia yang tidak stabil. Ekonomi bisa turun, kesehatan bisa berubah. Tapi harapan kita tidak binasa. Kita tetap imani, harapan kita tidak cemar. Harapan kita tidak layu. Artinya kita tidak hidup hanya untuk di dunia ini. Ada masa depan yang kekal yang pasti Tuhan sediakan bagi kita. Itu sebabnya jangan gantungkan hidup kita pada hal sementara. Fokus pada yang kekal. Karena orang yang punya harapan kekal tidak akan hancur.
oleh masalah-masalah yang menghimpit sementara saja. Itu justru akan mengerjakan hidup yang kekal.